juga menyebabkan kalau terjadi land subsidence atau penurunan, bisa juga menyebabkan beberapa pulau itu hilang malah. Ya. Di Pulau Sulawesi saja misalnya yang kita tahu, dulunya juga sejarahnya itu adalah gabungan dari ya karena pertumbuhan lempeng, jadi timbul atau muncul karena adanya collision atau tabrakan dari lempeng-lempeng besar itu. Ya, erosion plate, Indian Ocean plate di bawah, ya, erosion plate di atas. Jadi akibat dari pergerakan lempeng-lempeng besar itu menimbulkan, ya kalau kita lihat sejarahnya yang di Pariasan 45 miliar tahun yang lalu, Sulawesi itu hampir belum terbentuk, Bapak Ibu. Cuma Kalimantan yang warna kuning itu sudah ada. Gitu. Sulawesi itu masih ya Kalimantan, Sundaland yang dulu ya di Sumatera dengan Jawa itu sudah ada ya. Sulawesi malah itu belum terbentuk. Gitu. Sulawesi itu nanti mulai kelihatan di ya sekitar 5.000 miliar tahun yang lalu itu. Jadi ini sudah mulai mulai terbentuk gitu. Ya, akhirnya nanti ya Sulawesi itu terbentuk seperti sekarang yang Pulau Sulawesi ini ya adalah gabungan dari beberapa lempeng dunia yang bertabrakan membentuk Pulau Sulawesi. Hanya membentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari mana semua Sulawesi itu ya ada yang dari kalau yang di bawah ini ya di Sulawesi eh, Sulawesi Selatan ya di ujung bawah ini ya. Jadi di sini ada Sulawesi Utara, di sana ya, ini Gorontalo, di sini ada Morowali dan di bawahnya sini Luwuk. Ya itu dilihat sejarahnya itu. Kalau dilihat dari sini 5.000 miliar tahun lalu ya warnanya juga beda-beda gitu. Kalau di ujung sini Sulawesi Selatan itu adalah dari gugusan sini ya di Sundaland dulu dikenal yang warna kuning ya yang masuk ke dalam membentuk di ujung sini gitu. Ya di atas juga itu terbentuk dari ya gugusan pulau-pulau yang ada di atas ya di Eurasian Plate. Begitu juga di bawah warna merah itu ya yang masuk ke dalam itu ya, di daerah Morowali, Luwuk itu adalah lempeng dari Indian Australian di bawah yang menusuk ke atas itu warna merah itu. Ya itulah sejarah Sulawesi. Makanya di sini endemik sekali. Ya, ya dikenal juga ya Sulawesi itu adalah yang balik flora dan faunanya itu sangat endemik ya. Karena itu tadi adalah gabungan dari lempeng-lempeng besar yang ketemu pas di mahkotanya. Ya, ada pun bukti-bukti lempen itu kalau kita perhatikan ya, salah satu bukti ada yang pergerakan lempen bumi itu seperti ya gambar di bawah ini ya. Jadi lempeng itu ada yang naik, Bapak Ibu, ada juga yang turun gitu ketika dia terjadi collision atau bertabrakan gitu. Jadi ketika dia turun itu menyebabkan daratan itu bisa hilang. Tetapi kalau dia pergerakannya ke atas, ya bisa menyebabkan adanya eh, dataran baru yang muncul. Oke, akhirnya bukti-bukti itu di Indonesia misalnya ya atau di dunia akibat pergerakan lempeng-lempeng besar itu terbentuknya pegunungan Himalaya di India misalnya. Apalagi terbentuknya sistem patahan di Bukit Barisan Pulau Sumatera. Adanya Pulau Madagaskar ya yang menjauhi Afrika Selatan. Itulah bukti-bukti pergerakan lempeng dunia. Terbentuknya pematang tengah samudera di Atlantik. Terbentuknya lembar retak besar di Afrika Timur. Itulah pergerakan-pergerakan lempeng besar ya. Sekarang itu masih terus terjadi gitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi kita sudah paham tadi kenapa bisa terjadi gempa ya kita masuk ke ya kita di wilayah kita sendiri ya sebagai apa sebagai uh, sumber inspirasi atau sumber pengetahuan atau sumber penelitian-penelitian yang akan kita lakukan ya di Kota Palu ya. Terutama yang meneliti gempa atau meneliti likuifaksi atau meneliti kondisi-kondisi sosial pasca gempa atau penanganan gempa ya, ya itu yang akan yang maunya sebagai trigger ya bagi teman-teman nanti yang akan meneliti ya.
Ya, kira-kira data-data yang akan saya bawakan itu sebagai data-data awal atau data-data pemicu, sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa memberi atau mendapatkan insight, ya, kira-kira apa lagi yang perlu kita lakukan ya untuk baik mitigasi ataupun penanganan-penanganan kerusakan akibat gempa ya di Kota Palu. Baik, kejadian gempa di Kota Palu dari 1923 ya sampai 2018 ya yang kita sudah alami ya 6 tahun lalu itu ya. Ya sebenarnya adalah bukan kejadian yang pertama gitu. Jadi itu adalah kejadian berulang ya, yang berulang dan itu terjadi secara periodik gitu ya. Oke. Jadi kita di 7,5 itu sebenarnya gempa-gempa sebelumnya juga ada yang magnitudnya itu di atas itu gitu. Ya. Di 2000 ini ada satu di sini sekitar tahun antara 1910 dari tahun 2000 ada di sini ada satu itu ya gempanya cukup besar malah ada yang di 8 itu diperkirakan terjadi di 1939 ya atau 19 ya itu 1930-an hampir 1940 ada juga. Ya cuman dulu ya tidak terekor dengan baik ya belum ada pencatatan yang baik seperti sekarang ya. Nah, itu saja. Tapi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa itu kalau diteliti itu baik secara amplitude maupun kerusakan yang terjadi, ya kira-kira besarnya itu ya bisa diperkirakan gitu. Di sebelahnya itu ada juga gempa ya yang terjadi itu kalau dikaitkan dengan potensi likuifaksi ya. Ah, dari jarak gempa yang terjadi ya ini salah satu dari penelitian yang dilakukan bahwa likuifaksi itu akan terjadi apabila magnitudenya itu ya ya mulai dari atas 5 lah walaupun itu jarang terjadi tapi yang umum itu di atas 6 dia. Tapi dengan jarak tertentu gitu. Jadi kalau jarak gempanya itu sekitar misalnya di sini 25 kilometer dari pusat gempa ya dan magnitudenya di atas 6 itu sudah bisa terjadi gempa Bapak Ibu. Apalagi yang terjadi kemarin itu 7,5 itu kan. 7,5 di sini. Dan jarak di Palu dari pusat gempa kemarin itu ya hanya sekitar 80 kiloan. Jadi sekitar di sini ya, 28 September 2018. Jadi secara kriteria jarak dari pusat gempa itu memang akan berpotensi tinggi terhadap terjadinya likuifaksi. Ya, itulah yang terjadi. Terus apakah gempa-gempa sebelumnya juga pernah? Ya, sudah pasti. Gempa-gempa sebelumnya, apalagi lebih besar dengan jarak lebih dekat, sudah pernah terjadi di Kota Palu. Itu kan cuma pencatatan itu yang kurang. Tapi nanti saya akan bahas ada juga salah satu studi yang dilakukan oleh teman-teman dari BRIN sekarang ini yang dulu LIPI masalah kejadian-kejadian likuifaksi masa lampau ya. Ya, nanti juga ada satu slide di bawah nanti akan saya sampaikan ya. Terus berikutnya, sebaran epicentrum gempa besar di Kota Palu itu ada di mana saja ya sepanjang patahan Palu Koro itu ya. Jadi sepanjang itu. Jadi tidak jauh-jauh dari area situ ya, patahan utamanya. 19 7,9 megawatt ya di sini ya masih rata-rata di pantai barat ya. Di 1912 itu terjadi di 7,2 mega ya, mega ya. Terus di 2018 ya di 7,5 megawatt mega ya. Di area sini ya, yang terakhir kemarin 2018 ya memang jarak dari Kota Palu lebih dekat. Kalau ini agak jauh. Ya kita juga dulu masih ingat ya di 1996 ini kira-kira di pantai barat itu menyebabkan beberapa desa terendam atau dihantam likuifaksi ya di tahun 1996. Jadi ya ada juga di area sini 7,7 ya, walaupun agak jauh ya sedikit. Jadi ya memang bahwa kejadian-kejadian gempa itu adalah kejadian-kejadian
yang selalu berulang dan terjadi sepanjang patahan Palu Koro itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang patahan Palu Koro itu adalah salah satu patahan yang paling aktif di Indonesia, di mana pergerakannya itu bisa 5 sampai 6 cm per tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah 100 tahun, dia bisa menyimpan energi, ya apabila dia lepas itu bisa menyebabkan pergerakan lempeng itu ke arah utara selatannya bisa bergerak 5 sampai 6 meter. Seperti itu. Jadi itulah energi yang dia simpan. Jadi kalau dia ya per tahun kalau 5 senti saja dia dia menyimpan energi atau potensi pergerakannya ya. Jadi kalau 100 tahun kan sudah 5 meter ya. Kita hitung secara matematis sederhana saja ya seperti itulah gempa Palu atau patahan Palu Koro. Ya, Kota Palu dan sebaran sebaran bangunan jembatan yang rusak kemarin ya, Bapak Ibu coba dilihat yang merah itu adalah uh, kondisi patahan Palu Koro yang ada di tengah kota Palu, ya kan? Oke, memang dia adalah patahan yang sangat aktif ya, dan berada pas di kota gitu. Jadi dia bergeraknya di bagian bawah itu bergerak selatan, bagian atas itu bergerak ke utara. Dan pergerakan dari kemarin yang terakhir itu sekitar ya, itu tadi 5 sampai 6 meter ya, Bapak Ibu. Oke, apa yang terjadi akibat gempa kemarin? Ya banyak banyak bangunan-bangunan yang dibangun sebelum 2012 atau 2010 ya, keluar peta gempa terakhir itu dibangun menggunakan peta gempa lama, yaitu peta gempa 2002. Itu. Seperti di mana? Misalnya di jembatan jembatan kuning ya, yang sekarang lagi dikerja oleh JICA ya. Terus swalayan ya, swalayan atau Tatura itu juga dipakai peta gempa lama, yaitu tahun 2002, di mana PGA-nya sangat rendah, Bapak Ibu. Ya, ya warna kuning itu. Jadi dianggap di Kota Palu itu ya cuma 0,2 waktu itu. Ya, nah, sementara misalnya mall PGM itu eh, sudah menggunakan peta gempa di 2010 atau di waktu itu dikeluarkan 2012 dan PGA-nya itu sudah lumayan sudah besar, sudah ada revisi. Makanya dia hal-hal itu juga menyebabkan kenapa bangunan di Kota Palu pas gempa itu ada yang bangunan lama itu rata-rata juga banyak yang hancur. Ya bangunan baru kalau dia betul-betul mengikuti peta gempa lama dan ya ada faktor lainnya dikerjakan secara betul ya, secara benar sesuai spesifikasinya, ya pasti ya akan bisa bertahan. Ya kayak PGM itu kalau dari jarak gempanya itu hanya sekitar 100 meteran ya dari pusat gempa utama, tapi dia masih bisa tahan karena memang uh, itu tadi dia menggunakan peta 2010 ya, seperti itu kira-kira. Ya jauh sekali kalau kita bandingkan misalnya Kota Palu di 2002 Bapak Ibu di warna kuning itu. Jadi dia wilayah itu cuma 0,2 itu di Kota Palu. Gempa tahun SNI 1726 2002. Jadi 0,2. 0,2 G. Jadi rendah sekali ya kan. Dibandingkan kalau sekarang itu sekitar 0,25 ya G gitu ya kan. Gempa apa peta barunya ya. Ya, bisa dibandingkan 2012 dengan 2002 itu Bapak Ibu ya. Yang di bawah ini adalah respons spektrum Kota Palu menggunakan peta gempa lama 2012 di mana ya percepatan respons spektrumnya hanya berada di sekitar 0,6 sampai 0,8 saja, ya kan? Sementara yang 2012 itu sudah di atas 1,2 sampai 1,4. Jadi selisihnya jauh sekali, hampir satu kalinya, hampir 100%. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan kenapa uh, ya bangunan-bangunan lama yang menggunakan peta lama itu
potensi kerusakannya pasti lebih besar. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contohnya ya, perbedaannya. Ya, ini juga dari Pak Prof. Masyur Isyam ya. Kejadian gempa lalu ya di Kota Palu ya, yang khusus 2012 ya. Jadi bisa dilihat seperti ini spectral acceleration-nya. Jadi sudah sampai di angka 1,35 atau sampai 1,4 ya untuk UD-nya. Untuk North South-nya itu masih di 0,8 gitu. Begitu juga East West-nya, jadi sekitar di 0,8. Ya, kejadian gempa yang diteliti oleh teman-teman itu Pak Daryono itu yang diperkirakan gempa 2018 itu adalah pengulangan gempa 1907 atau 1909 ya. Oke, di mana mereka katakan 2007 itu atau 1907 itu terjadi pada tanggal 30 Juli 1907, ya sekitar jam 4 tengah malam atau sudah mau hampir subuh. Sumber gempa bumi adalah di sekitar Kulawi dan Lindu itu. Di mana tercatat waktu itu 160 rumah tinggal dan 49 gudang padi roboh di Kulawi. Arah gerakan adalah sama, northeast ya. Kalau kita kemarin 2018 arah gerakannya adalah uh, utara selatan ya, utara selatan ya, north south ya. Kalau dia di northeast ya waktu itu. Hingga tanggal 20 September 1907, gempa bumi susulan masih terasa. Ternyata diperkirakan itu adalah gempa pembuka, katakan ya. Terus kejadian gempa besarnya yaitu 2 tahun setelahnya itu. Itu yang gempa besar sekali, yaitu goncangan kuat terjadi di Donggala di bulan Februari sampai Juli. Pada tanggal 18 Maret 1909 pukul 6.30 pagi terjadi gempa bumi kuat di sekitar Kulawi, itu Gimpu, gitu kan. Goncangan gempa bumi 1909 terasa lebih kuat dibanding dengan kejadian gempa bumi 1907. Gitu. Gempa bumi 1909 ini menghancurkan seluruh rumah. Jadi seluruh rumah hancur, Bapak Ibu, ya, tidak ada yang tersisa. Termasuk rumah yang selamat ketika kejadian gempa bumi 1907. Buah kelapa muda dan daunnya jatuh ke tanah. Itu. Daerah Lemo hingga Bola Papu, hampir seluruh bangunan rumah roboh ke tanah dengan arah ke barat. Oke, desa-desa tersebut mengalami kerusakan parah, tak berharga dan kemudian ditinggalkan oleh penghuninya. Itu. Desa-desa tersebut kemudian mati dan menghilang perlahan ditumbuhi tanaman hingga hilang tak berbekas. Saking dahsyatnya gempa 1909, Bapak Ibu. Terdapat banyak retakan tanah yang berasal adalah berarah north south ya, utara selatan. Oke, jadi diperkirakan bahwa gempa 2018 itu adalah pengulangan dari gempa 1909. Jadi memang siklusnya kalau secara matematis juga dihitung, pergerakan tanahnya itu yang 5 sampai 6 meter, ya itu adalah pengulangan 110 tahunan. Kejadian gempa besarnya di segmen Palu Koro. Gempa Palu magnitudo 7,4289 2018 adalah diperkirakan pengulangan gempa 1909 itu, di mana sesar aktif Palu Koro bergeser sekitar 49 meter ya per tahun kurang lebih, bergerak selama 2018 sampai 1909 itu 109 tahun kalau dihitung secara matematis ya, walaupun itu tidak mutlak ya, itu cuma pendekatan saja. Total pergerakan north south-nya atau gempa adalah 4,36 meter. Sementara kejadian 2018 itu ya pergeserannya 4 sampai 5,2 meter pada gempa Palu ya 2018 yang tercatat, Bapak Ibu. Pergerakan lempengnya. Itulah kenapa kita katakan bahwa itu pengulangan atau siklus 109 tahunan atau 100 tahunan itu. Oke, kita bahas sedikit masalah patahan yang kita cerita sesar Palu Koro Faul itu. Jadi memang dia Palu Koro Faul itu
ya kalau kita lihat ini ya ini di Porame ya, di Pasaku dan seterusnya ke atas. Jadi daerah di bagian timur ini bergerak ke utara dan daerah di atasnya itu bergerak ke selatan itu pergerakannya. Ya kalau kita foto ya di Kota Palu dengan foto satelit ya memang dia di pertengahan pemukiman gitu. Ya, ya seperti itu. Jadi startnya itu tidak jauh dari Mall Grand Mall ya. Kalau di sini Grand Mall dia sekitar 100 meteran, yaitu ya terus ke sini ya, terus ya sampai ke Kulawi. Ya, nanti saya kasih lihat yang kita tracking ya setelah gempa yang masih kelihatan nih gambar-gambarnya. Ya kira-kira seperti ini ya. Ya, dan gempanya itu memang rata-rata di sepanjang Palu Koro itu ya pergerakannya. Oke. Ya, ini salah satu panjang patahannya kurang lebih 150 kilometer dari pusat gempa ya. Dari pusat ini patahannya menerus ya sekitar 150 kilometer dari pusat gempa Desa Lende, Kecamatan Cirenda, Desa Boladangko, Kecamatan Ulawi ujungnya. Ya, di situ ya panjang patahannya Bapak Ibu. Jadi sekitar 150 kilometer dari pusat gempa ya 2018. Dan peragakannya sama. Jadi dia masuk ke Teluk Palu ya. Di Teluk Palu itu juga menjadi salah satu juga yang bisa menyebabkan dia terjadinya tsunami ya. Walaupun itu salah satu, tapi yang sudah terbukti juga itu adalah akibat longsoran ya, cekungan atau tebing dari Teluk Palu ya. Kerusakan bangunan di jalur patahan Sesar Palu Koro itu sepanjang jalur patahan dari Pantai Taman Ria BGM ya, yang di sini Bapak Ibu ya. Oke, ini kampus IAIN, ini PGM-nya sekitar sini ya. Hingga ke Lurahan Palupi dengan panjang sekitar 7.200 meter atau 7,2 kilometer dan lebar koridornya itu sekitar 10 sampai 10 meter ya yang kita tinjau ya, kita cek langsung di lapangan. Jumlah rumah yang rusak itu atau berat, yang rusak berat ya atau hancur sekitar 325 rumah ya, karena sepanjang ini padat ya perumahan penduduknya. Ya. Karena memang masyarakat dulu bangun rumah itu tidak ada tanda-tanda bahwa di situ ada patahan gitu. Karena kalau sudah terjadi 1909 ya pasti sudah tertutup karena Palu ini dihuni kembali itu hanya di tahun ya ketika rame itu atau mulai orang datang di Kota Palu itu 1960-an gitu. Jadi jejak 1909 itu pasti sudah hilang gitu. Jadi tidak ada tanda-tandanya. Jadi orang bangun saja di sepanjang itu. Gitu. Tapi dengan kejadian 2018 ya itu sudah dikasih penanda ya sepanjang jalur itu jalan-jalan yang dilewati sudah dikasih tanda dan jaraknya 10 kiri 10 kanan sepanjang 20 meter itu menjadi red zone atau zona merah yang tidak bisa dibangun. Oh ya, jadi ketika kita melakukan observasi atau offset langsung di sepanjang sesar itu ya, jadi kelihatan itu beberapa bangunan yang atau area-area atau tanah yang mengalami ya kerusakan, ada longsoran, ada pergeseran. Ya sepanjang ini, sepanjang sesar Palu Koro ini foto-fotonya ada ya. Ya, ini di sawah juga di Kulawi. Nah, ini juga jalan yang bergeser. Ini adalah subsidence di sini ya. Oke, itu kita ikuti ya. Dan lalu kita melakukan survei bersama Pusgen, PU, ya. Ada juga dari Hati ya, teman-teman dari Hati, ada dari LIPI, ya, sekarang BRIN ya. Ya, kita mengikuti sesarnya itu seperti itu. Dan gambar-gambarnya ya ada beberapa ini yang terjadi di uh, Rapcure ya, Desa Bomba, Marawola ya. Dulunya ini lurus Bapak Ibu, irigasinya ya, irigasi tersiernya, tapi dia bergeser sampai 5,2. Yang ini adalah di Bumi Bahari Bapak Ibu, di Jalan Kedondong ya. Itu juga terjadi. Jadi ini jalannya dulu lurus, jadi ini juga lurus itu ya, drainasenya, tapi itu bergeser sekitar 4,2 meter.
Jadi memang sangat dahsyat itu pergeseran ini sepanjang sesar Palu Koro. Nah, ini yang ada di Pefuno atau Kaluku tinggi ya, dia bergeser jalannya sekitar 4,7 meter. Oke, seperti itu. Ya, ini yang terjadi di Desa Pefunu tadi ya. Ada juga land subsidence di atasnya itu masih kelihatan patahannya. Jadi dia bukan cuma bergerak ke northeast, ada juga bergerak ke northeast-nya ya, atau timur baratnya. Dia juga bergerak seperti itu. Nah, rata-rata dia bergerak ke timur baratnya 4,6 meter dan bukaannya juga ada. Jadi perencanaan pengembangan lahan padat atau dekat patahan aktif itu diatur bahwa 20 meter di tengah patahan ya, kiri dan 20 meter ke kanan, jadi totalnya 20 meter menjadi daerah yang harus dihindari atau tidak boleh dibangun kembali di 20 meter itu menjadi zona merah gitu. Ya kenapa? Ya karena resiko kalau terjadi lagi gempa besar berikutnya itu akan bergeser lagi. Gitu. Ya, oke. Kalau kita masih membangun ya resikonya tinggi gitu. Jangankan di area situ, area 10 meter atau 20 meter di area situ menjadi zona merah juga, tapi bukan zona 4, tapi zona 3 gitu kan. Zona 3 ya masih bisa juga dibangun, tapi amplifikasi gempanya juga tinggi. Jadi kalau kita menghitung atau membuat struktur dekat gempa juga ada pengalinya bahwa PGA-nya itu ya harus dikali lagi faktor kedekatan dengan sesarnya. Jadi dia bisa naik lagi PGA-nya sampai 20% kalau terlalu dekat gempa. Nah, itu masalahnya. Jadi otomatis ya harga strukturnya juga akan bisa lebih mahal. Ya, faktor itu juga yang harus kita hindari. Kenapa? Tidak dilarang atau dihindari yang terlalu dekat sesar. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di tengah gempa, maka di kiri kanannya 20 yang bisa yang menjadi zona merah. Setelah itu uh, ya, zona 4, zona 3 yang masih bisa, tapi ya itu tadi risikonya juga ya, akan besar ya, amplifikasi gempanya tinggi. Jadi 20 meter itu totalnya tidak bisa dibangun lagi, Bapak Ibu ya. 10 di kiri, 10 di kanan, atau 10 di timur, 10 di baratnya. Jadi JRB 4. JRB 3 pun itu bisa dibangun, tapi itu juga dengan persyaratan khusus. Yaitu strukturnya juga harus betul-betul struktur yang tahan terhadap gempa. Karena amplifikasi atau pergerakan gempanya atau PPGC-nya akan lebih tinggi daripada misalnya zona yang di luar atau di luar zona yang dekat sesar utamanya. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas masalah itu tadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan gempa tadi ya. Gempa tadi. Salah satu yang nanti akan dibahas masalah likuifaksi. Tapi selain likuifaksi, ya, ada juga beberapa yang uh, ya yang disebabkan atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Ya salah satunya survey cracks atau ruptures ya yang terjadi juga di Palu. Ini salah satu contoh gambar yang terjadi di Hokkaido 2018 ya, gempa Hokkaido. Ya, yang umumnya itu ya terjadinya shaking atau getaran yang sangat besar akibat gempa tadi atau earthquake. Yang berikutnya biasa juga terjadi lateral spreading atau pergerakan lateral di tanah itu akibat gelombang gempa tadi akan menyebabkan pergerakan lateral ya. Dan pergerakan lateral itu akan menyebabkan rekahan-rekahan yang besar apabila dekat-dekat misalnya sungai, ya dekat-dekat irigasi atau ada galian-galian yang tidak bisa menyebabkan dari pergerakan dari uh, gelombang gempa yang di permukaan itu tidak bisa kembali. Gitu. Oke, nanti saya kasih lihat juga itu contoh-contoh kasusnya. Yang keempat terjadi liquefaction. Nah, itulah nanti juga akan kita bahas ya tersendiri yang uh, liquefactionnya ya salah satu itu disebabkan oleh gempa besar tadi. Ada juga terjadinya landslide ya, ya akibat
ya pergerakan gempa tadi. Ya di sepanjang terutama di Sigi ya gunung-gunung itu terjadi landslide atau terjadi keruntuhan ya yang menyebabkan material runtuhan dari gunung itu ya, jatuh ke bawah ya kalau di bawahnya ada sungai menyebabkan bendungan ya bendungan akibat dari landslide tadi bendungan itu yang akan menahan ketika terjadi hujan ya bendungan sementara tadi dan ketika hujan itu besar dan debit airnya tinggi maka itu akan menyebabkan banjir debris Bapak Ibu. Ya, banjir debris itu karena pasca gempa ya kejadiannya di desa Bangga sana bisa menyebabkan dua desa itu tertutup debris ya, yaitu berupa uh, debris dari pasir hasil longsoran akibat gempa tadi ya yang 2018. Oke. Terus berikutnya apa juga ya bisa terjadi tsunami, terutama yaitu gempa-gempa yang terjadi di ya kayak di Aceh ya, ya akibat gempa tektonik ya. Ya, di Palu ya bisa juga terjadi tsunami difakulkan gempa karena ya, ya Teluk Palu itu berupa palung ya yang kedalamannya ya sangat dalam sampai 600 meter di mana di ujung-ujungnya itu yang datar itu hanya 100 sampai 200 meter terus langsung palung. Palung itulah yang juga diperkirakan terjadi landslide yang menyebabkan tsunami. Gitu. Ya, kira-kira itu. Jadi kejadian-kejadiannya itu bisa kita lihat di Palu maupun di dunia bahwa kerusakan itu misalnya di Petobo ya, terjadi longsron atau landslide di puncaknya, di atasnya ya Bapak Ibu. Dan ini juga menyebabkan irigasi yang di atas itu longsor bersamaan dengan tanah itu. Terus yang di kedua ini adalah pergerakan lateral ya. Ini terjadi di Bandara Mutiara Palu. Oke, oke. Dan berikutnya di penurunan jalan di Kota Palu ya. Penurunan jalan itu bisa turun ya ketika ketemu gelombangnya, ketemu di tengah. Ada juga yang ketemunya naik Bapak Ibu ya. Jadi gelombangnya kalau ujung-ujungnya ketemu naik ya jalannya juga naik dia. Terus ada likuifaksi di Balaroa ya, seperti ini Bapak Ibu. Ada juga likuifaksi alir di Sibalaya itu. Jadi jalan itu sekitar 400 meter pindah, tapi ini jalan utama dulu, tapi dia tidak mengalami kerusakan yang berat. Jadi dia retak-retak ringan aja. Jadi masih utuh dia dengan rumput, dengan pohon kelapa, ya ada kuburan apa di situ. Jadi pindah saja 400 meter, tapi tidak mengalami kerusakan yang berat ya. Kalau di Sibalaya ya. Ada juga tsunami yang terjadi di Talise ya, yang menyebabkan ya tadi ya karena itu rigid jadi masih ada lah ya, walaupun juga rusak. Jadi material-material di bawahnya itu terangkat atau tergerus ya, seperti itu. Terus ya ada sampai rupture tadi di Hokkaido, ada juga sand boil di Lolo, Sigi ya. Ya ini di depan no itu saya foto lalu di depan apa Pertamina dulu ya. Ada ruko di depannya itu hancur itu. Ini adalah sand boils-nya yang menyebabkan ya tanah itu pasti akan turun gitu. Terus ada land subsidence ya di Donggala Bapak Ibu. Rumah ini tenggelam ya. Ada beberapa desa juga itu tenggelam dengan rumah sekitar 34 ya di Donggala dekat pelabuhan ya. Nah, itu terjadi land subsidence ya. Terus ada juga surface rupture juga di zona Oge ini Bapak. Ya. Terus ada juga penurunan akibat kehilangan daya dukungnya itu di Jepang ini menyebabkan bangunan-bangunan itu rubuh gitu. Karena di pondasinya sudah tidak ada daya dukungnya. Terus ada juga longsor di lereng atas ya Petobo. Ya seperti itu. Jadi kerusakan-kerusakan itu sangat dahsyat sekali. Oke, Bapak Ibu, terus ya kita mulai bahas liquefaction-nya. Salah satu tadi ya. Jadi liquefaction itu Bapak Ibu salah satu disebabkan oleh gempa besar tadi. Ya.
Nah, itu salah satunya, walaupun pemicunya juga nanti ya banyak hal, ya tidak mesti cuma gempa saja. Ya kalau cuma gempa saja, tidak ada faktor lainnya ya tidak bisa juga terjadi gitu. Ya salah satunya itu ya dia adalah tanahnya adalah pasir ya, terus jenuh air, ya, oke, terus ada gempa besar, uh, itu ya itu tadi yang faktor-faktor lainnya selain gempa ya. Salah satu penyebab paling dramatis kerusakan struktur selama gempa bumi adalah terjadi likuifaksi pada endapan pasir jenuh, Bapak Ibu. Ya, pada pasir jenuh. Oke, jadi pasirnya terendam air. Oke, dan pasirnya itu biasanya adalah pasir seragam ya. Ya, kandungan mineral halusnya itu biasanya di bawah 15% ya. Lukifasi adalah fenomena di mana massa tanah granular, jadi tanah berpasir Bapak Ibu ya, dalam kondisi jenuh, tidak padat, kehilangan kekuatannya ketika mengalami pembebanan tak terdrainase, yaitu pembebanan siklik atau pembebanan berulang. Jadi, oke, jadi dia tidak bisa mengalirkan air pada saat itu, gitu, ya. Jadi dia akibat tekanan air pori yang tiba-tiba naik, ya. Jadi dia kehilangan gaya kontaknya itu. Jadi gaya kontak antara pasirnya itu hilang akibat tekanan air porinya yang naik secara drastis. Ya itulah peristiwa likuifaksi itu. Tapi volumenya nggak berubah, Pak. Ya volumenya nggak berubah itu. Kenapa nggak berubah? Karena airnya tidak mengalir keluar, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dia cuma gaya kontak permukaan atau yang dikenal dengan P kalau kita kuat gesek permukaan antara pasir itu hilang gitu. Itu kira-kira. Ya. Pasir lepas cenderung berkontraksi di bawah beban siklik yang ditimbulkan oleh goncangan gempa, ya. Yang dapat mentransfer tegangan normal dari matriks pasir ke air pori. Jadi tegangan normalnya itu hilang gitu, ya akibat tekanan air pori tadi. Dan air porinya tidak mengalir atau tidak terdisipasi, gitu, ya. Jika tanahnya jenuh dan sebagian besar tidak dapat mengalir selama guncangan, jadi airnya tidak bisa mengalir keluar, jadi dia menghantam, menyebabkan ya, gesekan permukaan tadi ya hilang di pasir itu. Jadi tidak ada tegangan gesernya. Jadi kalau pondasi berada di atas tanah yang terlukifaksi, ya, ya tidak ada lagi daya dukungnya. Jadi hilang, jadi bisa amblas dia gitu loh. Jadi hilang amblas. Jadi gedung-gedung di samping gambar itu hilang dia. Ya, itu. Oke. Hasilnya adalah pengurangan tegangan kekang atau tegangan geser efektif di dalam tanah dan hilangnya kekuatan dan kekakuan terkait yang berkontribusi pada deformasi deposit tanah. Jadi tanahnya mengalami deformasi. Jadi volumenya tetap ya Bapak Ibu, jadi deformasi saja karena sudah tidak ada tegangan dan ada beban siklik, jadi ada pondasi di atas yang berdiri di atas tanah tadi ya amblas lah pondasinya, ya. Deposit tanahnya itu bergerak, terjadi deformasi, berpindah saja dia dengan volume yang tetap. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira. Oke, kalau digambarkan secara gamblang itu seperti ini. Gitu. Gambar A itu adalah kondisi awal ketika dia, misalnya pasir itu ada tegangan kontaknya atau tegangan uh, sudut gesek dalamnya ada. Sudut gesek dalam pasir misalnya ada di 30 misalnya. Ya itu sudut geseknya, itu gesekan permukaan itu. Ya, Bapak Ibu. Ketika mengalami ya gesekan permukaan itu saling saling mengikat dia, ya, saling mengikat satu sama lainnya. Itulah yang menyebabkan tanah itu punya kekuatan geser, gitu. Jadi ketika diletakkan pondasi di atasnya, jadi kekuatan gesek inilah yang menahan pondasi itu tidak turun, Bapak Ibu. Dan ketika terjadi goncangan, ya kontak gesek antara pasir ini hilang, gitu. Kenapa hilang? Karena ada tekanan air pori yang sangat besar yang menekan ke atas. Sehingga tegangan-tegangan gesek atau tegangan normal yang ada ini hilang gitu kontaknya. Ya, hilang kontaknya. Menyebabkan dia pasir itu menjadi liquid. Oke?
menjadi cair akibat tekanan air pori tadi. Jadi dia sudah bercampur air, hilanglah kekuatannya. Jadi pondasi yang ada di atas tadi pasti bisa tilting, tenggelam ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi kondisi awalnya ini. B ini tegangan kontra partikel ya ketika menerima beban, misalnya ada pondasi atau apa. Tegangan air pori meningkat ya di gambar C itu, dan tegangan efek negatifnya menjadi tinggi. Itulah disebut liquefaksi. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tegangan air porinya lebih tinggi daripada tegangan normalnya atau tegangan gesek dari tanah pasirnya. Kalau ditulis rumusnya, ya, tegangan yang terjadi adalah, kalau digambarkan, ya sigma, ya, atau tegangan di dalam tanah akibat liquefaksi itu adalah tegangan efektif, ya, ya, tegangan total yang ada ini dikurangi tekanan air porinya. Ketika air pori negatif itu lebih besar dari tegangan kontak ini atau tegangan normalnya, maka tegangan efektif itu bisa nol atau bisa minus itu. Itulah yang disebut peristiwa liquefaksi, Bapak Ibu. Kalau sudah tegangan efektifnya nol, ya Bapak berdiri ya tenggelam, apalagi yang berdiri rumah gitu, fondasi, yang tenggelam lah. Seperti itu kira-kira. Kira bisa dipahami lah. Sederhananya begitu. Nah, ini adalah peristiwa liquefaksi alir di Petobo. Mungkin Bapak Ibu sudah menontonnya. Kita ulangi lagi. Dasarnya itu liquefaksi. Jadi di atas ini longsor Bapak Ibu. Ya, saya. Ah, jadi yang di atas ini longsor Bapak Ibu. Jadi landslide sebenarnya itu di atas ini. Kenapa dia landslide? Karena di bawah ini di liquefaksi. Kok bisa landslide, Bu? Iya, karena tidak ada lagi yang menahan lerengnya. Kalau normalnya lereng itu kan kalau dia miring sekali kan kita pakai tembok penahan di bawah, ya. Karena miringnya ini tidak terlalu, ya, jadi tidak ada tembok penahan di situ. Jadi biasa miring alami itu 2 sampai 3 derajat. Ya kalau di kakinya sudah tidak menahan karena liquefaksi di area sini, ya. Iya, ya, tidak ada lagi tembok penahannya, maksudnya sudah hilang. Ya longsor lah di sini. Nah, itulah landslide induced by liquefaction atau landslide yang disebabkan oleh liquefaksi di kakinya. Nah, itu area likuifaksi yang di sini. Oke, likuifaksi, longsoran di sini dihantam oleh ya area likuifaksi atau pasir yang sudah liquid ya, sudah menjadi cair, dihantam oleh massa tanah longsoran di atas ini gitu. Ya, kalau kita bayangkanlah ketika massa tanah menghantam air, apa yang terjadi itu. Jadi airnya pasti naik di sini dihantam. Naik ya turun, naik turun, naik turun. Seperti itulah yang terjadi. Akhirnya nanti di ujung-ujungnya itu akan lari ke atas. Ya, area-area sini sudah tidak likuifaksi lagi sebenarnya ya. Nah, ini cuma tumpahan atau debris dari likuifaksi yang terjadi di sini. Ya, kira-kira seperti itu kejadiannya. Ya, kita lanjutkan lah video. Ini di Petobo, Bapak Ibu. Ya itu dia lari, rumahnya lari. Sudah di bawah, jadi ini sudah terangkat ya, debris yang sudah terangkat dari atas tadi.
Ini di Jonowage Bapak Ibu ya. Di sini tidak terlalu banyak perumahan, yang banyak itu sawah dan kebun ya. Rumah itu sepanjang jalan itu saja. Jadi tanahnya juga mengalir itu air yang dari atas tadi. Oke, cukup lah itu aja sih. Jadi kejadiannya sungguh dahsyat lah ya, dahsyat sekali itu. Makanya secara ya tidak bisa kita lupakan itu. Jadi itu harus diingat terus itu, ya, diingat terus itu. Oke, kita kembali lagi ya. Saya bilang tadi kan G4 tadi yang kita cerita tadi kan sudah pernah terjadi berulang kali dan potensi secara magnitud dan jaraknya juga akan berpotensi likuifaksi. Ini adalah salah satu yang didapatkan oleh Pak Daryono ya dari BRIN di 2019 ketika saya juga sama-sama dengan dia menjadi presenter di UI ya waktu itu. Jadi dia menampilkan ini ya dari data foto satelit, bukan foto satelit ya, foto yang diambil dari BIG ya, Badan Geofisika dan Informasi ya, Geologi ya. Ya, dia olah fotonya, dia coba kupas lapisan atasnya di daerah CBD ya, di atas ya, di atas itu, yang di Sigi ya. Jadi itu ada beberapa lokasi yang kondisinya itu mirip-mirip kondisi likuifaksi gitu, ya. Jadi kelihatan itu tanahnya turun gitu. Begitu juga di sini ya. Begitu disinggap lapisan atasnya itu ada kelihatan likuifaksi tua ya. Seperti itu. Jadi ya, secara teori memang dari sejarah likuifaksi, sejarah gempa yang terjadi di sepanjang Palu Koro, maka likuifaksi di juga sudah pernah terjadi pasti ya. Oke, kriteria likuifaksi itu sendiri ada beberapa ya. Secara historical kriteria yang itu tadi ya, ya biasanya jarak antara pusat gempanya ya berapa dan PGA-nya berapa. Terus secara geologi bagaimana? Sedimennya apa gitu kan? Ya tidak semua itu bisa likuifaksi. Ya, kalau sedimennya aluvial ya berupa pasir kerikil ya dan sebagainya itu potensi tinggi. Tapi kalau misalnya sedimennya berupa tanah lempung, talanau di beberapa lokasi, misalnya di Kalukubula dan sebagainya itu kan banyak lempungnya, jadi non liquefied layer. Jadi ya walaupun gempa besar dan kriteria lainnya masuk, tapi secara sedimen geologi ya dia tidak akan terjadi likuifaksi seperti itu. Komposisi kriteria ke komposisi materialnya ya itu tadi komposisinya seperti apa itu lapisan yang potensi likuifaksi atau tidak. Jadi kalau misalnya biarpun pasir, tapi kalau kandungan butiran halusnya di atas 15, 20, 30% misalnya, dan butiran halus itu ya, ada biasanya lempung, ya itu biasanya juga potensinya menjadi non-liquefied, seperti itu. Terus ada juga groundwater kriteria, jadi muka air tanah juga itu menentukan ya kedalaman dan ketinggian muka air tanah. Kalau muka air tanahnya 2 sampai 6 meter potensi tinggi, 6 sampai 10 itu sedang. Kalau di bawah 10 ya, di bawah 12 meter biasanya sudah tidak berpotensi atau potensinya kecil sekali gitu. Ya, terus nanti juga state kriteria juga kita akan menentukan dari beberapa rumus-rumus yang diberikan ya, terutama menggunakan data-data kepadatan tanah. Biasanya itu menggunakan data CPT atau Quiche daripada Sondir, juga bisa menggunakan data NSPT, yaitu dari uji NSPT. Dari data-data itu juga bisa dihitung. Ya, di rumus-rumus itu juga banyak yang memberikan, ada sampai 4 atau 5 orang yang memberikan. Ya, sekarang juga software juga bisa kita melakukan perhitungan ya di potensi likuifaksi baik PI maupun EVS-nya bisa dihitung. Biasa saya pakai sekarang menggunakan rock science, yaitu settle tree namanya. Jadi itu bisa kita langsung menghitung
dengan beberapa berbagai kondisi ya yang ada itu bisa kita modelkan. Ya kalau mungkin ada waktu nanti juga saya akan bahas sedikit. Tapi kalau di kuliah lukivasi gerakan tanah ya itu wajib ya harus dipelajari. Tapi ini karena kuliah lingkungan ya mungkin yang umum-umum saja lah yang kita akan bahas ya atau fenomena-fenomenanya saja gitu. Oke, sampai di situ sih pertemuan malam ini ya. Jadi nanti berikutnya kita bahas masalah apa eh, itu tadi potensi-potensi lainnya termasuk kriteria-kriteria likuifaksi dan juga masalah apa tadi ikutan-ikutan dari masalah gempa tadi ya kerusakan-kerusakan yang mengikuti selain likuifaksi juga ada sandball kita bahas lateral spreading juga akan kita bahas sedikit ya landslide juga akan kita bahas pertemuan berikutnya. Malam ini sebagai pengantar saya kira sudah cukup ya. Ya mungkin diskusi lah ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau diskusi dan sebagainya saya persilakan Bapak Ibu. Izin Pak, Ya, silakan. Saya stop share ya. Boleh? Supaya kita lihat ya. Oke, silakan. dengan Tony Pak. Ya, Pak Tony silakan. Eh, Kalau saya perhatikan tadi eh, materi Bapak yang slide 7 itu Oke. mengenai sejarah gempa, Ya, kemudian saya flashback kembali oke. di Palu ini yang mungkin bisa saya ingat kejadian gempa besar itu adalah eh, kejadian gempa setelah Aceh itu sekitar tahun 2004 kan itu Betul. Iya, sempat itu menyebabkan kepanikan yang besar Pak iya betul. setelah Jadi kejadian itu dari Aceh. dianggap iya betul betul. Nah, tapi kalau saya lihat tadi itu bisa jadi pada saat itu mungkin kita juga mengalami gempa sebesar 7, itu Pak, seperti yang 2018. Cuman kalau Iya iya. saya Di, ingat-ingat di kembali, iya iya. kerusakan yang terjadi tahun 2004 itu tidak semasif 2018 Pak. Bisa Betul. jadi, bisa jadi saya sempat ingat juga pada saat gempa itu kemarin kita sempat ada bicara-bicara orang awam lah Iya yang mengatakan bahwa sebenarnya dari pusat apa sebenarnya kita ini bisa jadi mengalami gempa skala 9 ataupun skala 8 atau ke 9 lah, skala Richter. Cuman iya. karena dari pusat mungkin tidak ingin menyatakan bahwa mungkin kalau ke 9 berarti sudah dinyatakan sebagai bencana nasional, dan kemudian mungkin banyak banyak lagi eh, apa eh, banyak lagi anggaran yang harus diturunkan oleh pusat ke Palu. Makanya mungkin disampaikan di 7 itu saja 7,5. Ada Iya juga orang bahwa iya iya. kita sebenarnya Betul betul. ya bahwa juga sebenarnya waktu kejadian hari Jumat itu Pak, eh, alatnya rusak, makanya langsung dinyatakan sebagai 7,5. Kira-kira menurut Bapak gimana? Iya. Iya. Ya, oke. Yang pertama memang bahwa selalu gempa besar itu diawali gempa pembuka, gitu kan? Ya, seperti yang saya cerita tadi, kalau di gempa 1909 itu gempa pembukanya 1907, gitu. 2 tahun saja dia gempa pembuka, setelah itu gempa besarnya, gitu. Nah, yang kemarin Bapak bilang itu, yang gempa pembukanya itu memang terjadi, kalau nggak salah mungkin di catatan sini 2016, Bapak. Ada juga gempa 1 Januari 2016 ya. Jadi itu juga sebagai gempa pembuka dan itu juga magnitudenya juga cukup besar ya gitu, gempa pembuka. Oke, cuma memang kalau jaraknya itu agak jauh dari Kota Palu itu tidak terlalu besar amplifikasi gempanya itu. Terus pertanyaan berikutnya apakah itu 7,4, 7,5 atau di atasnya itu. Ya bisa saja sih terjadi, tapi yang merekor itu kan bukan cuma di apa pencatatan di Kota Palu.
secara anu itu juga di dunia juga merekor itu. Merekor ada beberapa di NRC di Amerika, di Jepang juga ada rekornya. Dia bisa mendeteksi walaupun jaraknya jauh, tidak terlalu akurat. Yang paling akurat itu adalah di area pusat gempa itu sendiri, yaitu di Kota Palu ya. Ya bisa saja sih bisa terjadi bisa terjadi salah pencatatan atau memang itu bisa. Tapi memang kalau secara teori gempa akibat patahan itu tidak pernah di angka 8 ya. Yang selalu yang pernah terjadi itu selalu di bawah 8 skala Richter ya. Jadi kemungkinannya 74, 75, 76, 77 ya sekitar gitu. Jadi mungkin juga kalaupun salah tidak terlalu jauh lah ya. Ya, seperti itu kira-kira Pak Tony ya. Iya Pak. Mungkin ada lagi yang lain mau diskusi? Atau ada yang tertarik membahas masalah Ya, sesar Palu-Koro, Gempa diangkat untuk tesis S2-nya? ya. Mengenai gempa Terima kasih Palu-Koro Pak itu Sukiman. Iya Pak. eh, kan kalau saya lihat jalurnya itu dari Iya, sesar ya. apa, Ya, dari Palu Grand Mall ke atas ke Jalan Asam, kemudian ke Balaroa, kemudian ke atas kan Pak. iya betul. Tapi sebenarnya ada juga yang ke arah Petobo, arah Bora itu masuk Oh juga ini ya. Palu-Koro, Pak. Yang ini Pak ya. Iya, iya, Yang iya. sebelah ya sebelah 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 barat. timur. Ya, Ya, jadi itu ya ada juga itu hasil ya teman-teman dari Pusgen dan dari BRIN ya melakukan penggalian ya di beberapa lokasi di situ ada yang di Tondo ya, ada juga sampai di anu sana di Kulawi terus melakukan penelitian di sepanjang Jono Oge dan sebagainya itu sesar juga tapi dia bukan sesar utama itu. Jadi dia apakah aktif? Ya aktif juga, tapi pergerakannya tidak terlalu besar. Ya kenapa bisa seperti itu? Ya bisa kita lihat di jalurnya itu ini yang merah ini Bapak, Bapak Ibu ya. Ada. Jadi ya termasuk di Untat itu dia lewat ya. Dia lewat di sekitar kalau nggak salah itu di kehutanan ya di belakang itu. Ya, terus sepanjang itu ada. Jadi sepanjang Jono Oge dan ya sepanjang itu tidak jauh dari situ di jalur itu jalur likuifaksi yang terjadi di Jono Oge Sibalaya itu ya di situ anunya patahannya di situ tapi bukan patahan utama gitu jadi dianggap itu patahan minor ya tapi itu perlu memang penelitian lebih dalam lagi gitu jadi biasanya melakukan penelitian itu teman-teman dari geologi ya geofisika yaitu namanya paleomologi itu. Jadi dengan melakukan biasanya trenching atau penggalian. Dari penggalian itu bisa mereka menghitung atau membaca arahnya seperti apa, pergerakan per tahunnya seperti apa itu. Jadi teman-teman di sana yang biasa meneliti itu ya. Ya kira-kira begitu. Jadi sesar sesar minor Bapak yang di sebelah timur ya, ya itu. Jadi jalur merah itu. Jadi itu kalau kita di peta baru, peta sesar itu sudah terpetakan itu, sudah ada. Ya, walaupun tidak detail seperti jalur jalur Palu-Koro, karena itu kan kelihatan rupture-nya di permukaan. Jadi yang di sebelah timur juga itu kelihatan sudah dipetakan gitu oleh teman-teman dari Pusgen dan dari BRIN ya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang Ya, ya silakan. terima kasih Pak Sukiman. Abjil Pak Sukiman. Luar biasa, teman lama ini. Di mana sudah ini, Pak? Lagi di Jakarta nih Pak Oh Sukiman. iya, iya. Jangan, Pak. Ya, ini Pak, mungkin kita rewind ke belakang aja Pak ya. Seperti di Sidera Pak ya, di SMKN 1 Sigi ya. Iya, betul. Itu kan daerah patahan. Kalau kita lihat tadi dari keterangan Pak Sukiman kan 10 kiri 10 kanan gitu Pak ya. Itu daerah yang Iya, aman dari betul. patahan ya. Dari Patan ini, Pak. Betul, Pak. Kira-kira. Iya betul ya 10 meter 10 meter. Nah
waktu itu dengan Pak Hendra Setiawan kita kan sudah ambil di 20 Pak ya, 20 meter Pak dari daerah I- patahan. Iya, iya. Iya, Jadi iya, maksudnya lewat 20 meter di pas di tengah Pak ya? iya, iya dari asnya Oke. patahan kita Iya, udah lari 20 meter itu Pak. 20 meter ya. Oke. Kira-kira ke depannya itu aman nggak Pak Pak Ya, Sukiman ya? ya, Soalnya kan dekat juga dengan iya. Jono Oge, daerah likuifaksi Iya nih Pak. betul. Jadi Iya, kalau iya. dia 20 meter itu Pak di zona 3 gitu dia. Jadi Hmm, zona 3 itu aturannya harus strukturnya khusus juga gitu. Nah, kenapa khusus? Karena amplifikasi gempa akibat dekat patahan itu besar Bapak. Nah, hmm, jadi dia dia bisa membangun tapi ya konstruksi khusus dia karena masih di zona 3. Ya sama dengan tsunami. Di zona 3 kan masih bisa dibangun kayak IAIN itu tapi dia karena mitigasi tsunami, lantai dasarnya tidak bisa dipakai jadi los aja dia. Nah, itu hmm. jadi dibiarkan saja nanti supaya ketika terjadi tsunami lagi ya jadi dinding-dinding atau tembok di lantai satu itu tidak jadi penghalang gitu. Jadi airnya bisa mengalir. Ya, kalau di dekat Iya, patahan karena amplifikasi gempanya tinggi, maka PGA-nya itu lebih besar lagi. Ada faktor pengali itu kalau nggak salah sampai 20% itu, Pak. Nah, seperti iya, itu iya, faktor pengali. Otomatis PGA-nya misalnya kita dapat di situ 0,8, ya dikali lagi 20%, ya jadi bisa 1,1, Pak. Otomatis strukturnya akan lebih mahal lagi gitu. Seperti itu kira-kira, Pak. Karena dia di zona 3. Jadi antara 20 sampai 100 itu zona 3, Pak. iya, iya. Iya, begitu. Ah, Zona Jadi 3 itu berarti strukturnya yang khusus gitu. jadi waktu itu kita kan libatkan Pak Ketut dengan Pak Hendra. Pak Ah, Anwar iya, dulu sudah juga itu. Pak Menur. Beliau udah kuat Pak ya. Ah, iya, Lantai sudah kita memang buat Pak itu. lantai. Maksudnya kalau sudah ya mereka juga pasti ada faktor pengali kedekatan dengan Iya, itu ada pasti itu. Karena aturannya seperti itu. Pasti iya. dikali. Makanya nanti PGA-nya lebih tinggi, Pak. Begitu. Baik Pak. Iya Pak. Jadi kalau kolomnya biasanya lantai 2 itu sudah 80 itu. Ini ini Iya, ini kalau kita masih tiga normalnya puluh sih tiga enam puluh Pak puluh Sukiman. tapi ya mungkin berarti bangunannya ringan gitu kan. Iya, Iya, satu lantai, besi satu 16, lantai. besi Oh utamanya iya, 6. itu sudah betul Iya, itu tiga Pak. puluh Karena tiga puluh Pak. satu satu lantai saja itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Iya, Sukiman. oke Pak. Oke, ada lagi yang mungkin mau diskusi? Sedikit Pak Dokter. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hanya Pak Saiful ya? Wah, luar biasa. Pak ya, Ketua Enkido ada juga rupanya. Silakan, silakan. ya Pak Dokter, kalau Ya, kita mengikuti slide dari awal, kira-kira hampir 80% gambar-gambar atau video yang ditampilkan semua dari wilayah di sekitar kita gitu. ya. Karena ini Artinya lingkungan contoh-contoh di kasus. sekitar kita lah. Ya, Iya. Eh, dan bukan hanya kita juga yang belajar tentang lingkungan kita, tetapi orang dari luar juga termasuk JICA begitu konsen dengan wilayah kita untuk menjadikan Kota Palu ini sebagai laboratorium gitu untuk iya, kejadian betul, bencana. betul. Karena begitu kompleksnya kejadian bencana yang terjadi, tsunami, likuifaksi, gempa bumi, kemudian landslide yang juga Iya, menjadi betul. ancaman di wilayah kita. Nah, setelah penerapan peta zonasi bencana, wilayah yang kemudian teridentifikasi sebagai garis sesar Palu Koro, tetapi hari ini kita hampir sudah tidak mendapatkan batasan itu lagi, selain wilayah itu kentara atau nyata kita lihat di jalan-jalan di wilayah yang dilewati oleh sesar Besar Palu ya, Koro. betul. Artinya bahwa bangunan yang dulunya runtuh, yang menurut Pak Dokter rusak berat sekitar 300, itu sudah dibangun kembali lagi hari ini, gitu. Termasuk Betul. Masjid ya, ada masjid juga di termasuk ada masjid gitu kan di ya, Jalan Cemara yang dulunya hancur sekarang sudah lebih indah dari awalnya dulu. Artinya iya, bahwa
konsistensi kita untuk tetap mawas terhadap kejadian bencana ini menjadi sangat kurang beberapa waktu terakhir ini. Nah, saya menyoroti bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan tata ruang itu gitu. Karena kalau kemudian kita tidak dipaksa untuk menghindar dari bencana yang sudah nyata-nyata ada periode ulangnya, maka sudah pasti setiap ada kejadian bencana pasti akan terus mengancam gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi sorotan saya. Kenapa pemerintah tidak memaksa untuk red zone ini betul-betul diamankan. Nah, begitu juga dengan wilayah likuifaksi kita. Wilayah yang sudah dipetakan di wilayah Perumnas itu sudah mulai dimasuki Dibangun. lagi oleh masyarakat, dibangun Betul. lagi. Begitu juga di wilayah Petobo. Kalau kemudian kemarin kita ngeri untuk berjalan di wilayah pinggirnya, hari ini sudah ramai lagi Pak Dokter, Betul, iya, iya. gitu di wilayah Petobo itu. Nah, sehingga eh, saya menyoroti itu kepada pemerintah, kenapa kemudian tidak konsen untuk terus menerapkan aturan yang sudah luar biasa dikaji dan ditetapkan. Gitu aja Pak Dokter, terima Iya, kasih. makasih. Ya, memang betul sih. Ya, jadi waktu saya di tim TABG dulu dengan Pak Nur dulu, ya Pak Agus, Pak Kennedy, itu selalu mengunjungi itu rumah-rumah atau termasuk masjid itu. Kita surati, kita datang diskusi dengan pengurus masjidnya. Ya itu tadi karena ya ada faktor ya susah untuk mencari tanah lain, ya, dan susah untuk ya ada juga faktor itu tadi tawakal saja sama yang di atas. Jadi faktor-faktor itu juga jadi menyebabkan ya memang susah lah mereka untuk pindah. Kita 3 kali itu hampir ke sana itu masjid itu. Ya kalau rumah sih itu rata-rata ya mereka itu takut ya karena itu memang rapture-nya itu kentara sampai sekarang itu masih kelihatan. Untuk membangun kembali pas di tengah itu mungkin mereka juga akan berpikir gitu kan. Tapi kayak fasilitas umum, kayak masjid dan sebagainya itu juga ya, susah dihindari karena tadi itu pilihan-pilihan yang sangat terbatas ya. Nah, dalam hal ini memang butuh ketegasan oleh pemerintah sebenarnya menegakkan aturan itu gitu. Bahwa memang kalau itu zona 4 dilarang, ya harusnya tidak boleh gitu kan. Karena itu risikonya itu tinggi gitu. Ya mau tidak mau ya kalau mau menegakkan aturan itu tadi jadi faktor resistensi di masyarakat ya itu juga tinggi gitu. Nah, itu sih masalahnya. Kecuali yang baru itu, yang mau bangun baru, misalnya waktu saya di TABG Kota Palu itu di daerah yang lewati patahan itu ya kita sudah langsung garis merah itu, tidak boleh dibangun area situ ya, ya khusus perumahan-perumahan di situ kan banyak perumahan di atas itu yang dia lewati ya. Jadi itu kita tidak akan kasih izin kecuali misalnya dia harus menarik ya dari patahan utama itu ya itu tadi 20 meter ya 10 meter 10 meter kiri dijadikan fasum dia fasilitas umum di daerah penghijauan sama dia. Ya jalan pun tidak boleh di situ kita kan dia mau bikin jalan tapi tidak boleh. Jadi jalannya juga harus ada di luar area situ sehingga disepakati izinnya bisa keluar tapi 20 meter sepanjang itu dijadikan fasum daerah hijau gitu kan. Dan strukturnya pun itu tidak bisa di 100 meter itu ya tidak bisa struktur perumahan tipe 36 seperti biasanya itu. Otomatis juga ya kolom dengan nanunya juga harus lebih tinggi sedikit gitu. Ya ukuran maupun pembesiannya juga beda gitu. Karena dia setuju ya akhirnya bisa keluar izinnya. Ya, cuma itu tadi pelaksanaannya harus diawasi gitu. Jangan sampai dia bikin perumahan juga ya besinya cuma besi 8, besi 6 begelnya kan itu. Nah, padahal kita syaratkan harus besi 12 misalnya. Nah, sampai dia keluar misalnya izinnya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus diantisipasi mulai dari perizinannya gitu. Setelah itu pelaksanaannya tinggal penegakan aturannya. Jangan sampai sudah di apa
area tadi sudah dilarang untuk bangun baik jalan maupun hanya untuk penghijauan, tapi dia bangun juga. Gitu. Ya kalau 20 meter sepanjang tanahnya itu misalnya 10 hektar kan besar juga Pak Saiful. Ya kadang-kadang Iya, kan dia mungkin ya bisa bisa tidak komitmen terhadap itu gitu. Ya, saya kira itu sih memang perlu penegakan aturan gitu dan iya. perlu memang dari awal. Ya. Saya tambahkan sedikit Pak Dokter. Jadi Ya, kemarin pernah ada kejadian agak ini pasca gempa itu kan teman-teman JICA begitu konsen. Kebetulan saya juga sama-sama tergabung sama-sama dengan Pak Mudrik waktu itu, Dokter ya Mudrik Mudik Daryono ya dari betul. Mudrik Aryono. Nah, pada saat itu ada lokasi trenching yang kita sudah rencanakan di daerah Pengau, Ya, tetapi karena kajian itu termasuk patahan minor di Kota Palu yang menjadi kajian dan air tanah di beberapa lokasi likuifaksi. Nah, lokasi trenching ini sempat kita sudah tandai, kemudian rencanakan digali kira-kira 4 atau 5 bulan berikutnya. Tapi ya. ternyata setelah rencana penggalian itu sudah keluar lagi izin perumahan di wilayah situ. Oh gitu. Itu Ya. yang menjadi lucu kemarin, sehingga Tidak jadi geleng-geleng trencingnya di kepala situ. juga Pak Mudrik melihat Waduh. situasi itu karena lokasi trenching yang memang menjadi kajian dari kegiatan itu ya memang ditandai adalah jalur sesar. Jalur Itu besar. juga keluar Besar lagi minoknya izinnya berarti ya. untuk iya keluar lagi izin untuk perumahannya Ya, kan? gitu. Mau tidak mau karena propertinya masih orang punya masalahnya. Jadi izinnya itu bisa keluar dia memang tapi yang sampai 100 meter itu memang diharuskan strukturnya khusus itu. Jadi dia itu tadi seperti Pak Henry tadi bilang ya harus ya tetap bisa keluar tapi yang penting dia sanggup bahwa ya tadi kolomnya lebih besar, pembesiannya juga lebih tinggi, mutu betonnya juga lebih tinggi gitu kan. Karena amplifikasi gempanya itu biasanya ditambah sampai 20% gitu. Karena dekat sesar tadi itu. PGA-nya jadi bertambah juga, naik naik dia dari 0,6 biasanya jadi 0,8 gitu kan besar sekali sebenarnya itu. Pertambahan 0,1 itu besar sekali apalagi sampai 0,2 itu. Jadi 0,1 itu kalau gempa itu ya gimana ya? Gempa 7,4 sampai 7,5 itu ya bedanya itu bisa 2 kali lipatnya gitu. Masih goyangannya, amplifikasinya itu. Nanti bukan satu ke dua gitu. Jadi komanya itu bisa menyebabkan amplifikasi atau shaking itu, getarannya itu bisa 2 kali lipat, gitu maksudnya. Gempa itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi bukan nanti jangan nanti 4 dengan 8 baru dikali 2 enggak. Gempa itu 7,2 sama dengan 7,3 itu bisa 100% shakingnya bedanya gitu. Jadi itu maksudnya. Makanya itu rawan itu kalau sudah dituju ke atas itu ya rawan sekali pasti. Makanya lukifaksi itu mulai dari 6, 6,4 itu bisa terjadi gitu. Tergantung dari lagi jarak dari pusat gempanya, kira-kira seperti itu. Oke, menarik ya sampai jam 9 masih 3 menit lagi ya. Silakan masih boleh satu lagi yang mau diskusi. Pak, Itu saya penelitian mau berdiskusi masalah sedikit, Pak. gempa juga. Ya silakan, masih ada? Ya, selamat malam Pak Dokter. Iya, oke Pak Dengan Angki Angki, silakan. Pak. Ya, Ya, Pak, menyambung dari yang dikatakan Pak Ipul tentang larangan pemerintah untuk membangun di daerah likuifaksi itu, pertanyaan saya, pemerintah mengeluarkan seperti itu alasan utamanya karena apakah memang kita tidak boleh membangun di daerah likuifaksi? Apakah karena dia punya konstruksi bangunan yang memang untuk sampai saat ini belum bisa terpenuhi, artinya belum bisa dihitung secara matang bahwa kalau daerah likuifaksi itu eh, konstruksi bangunannya seperti apa, atau karena ada faktor utama lain yang menyebabkan sampai itu dilarang dibangun, Pak, di daerah likuifaksi. ya khusus likuifaksi ya Pak Angki ya. Ya betul. Ya, khusus likuifaksi, Ya, Pak.
betul betul. Ya, seperti kita ketahui dulu vaksin itu ada zona red ya, ada red zone ya. Kalau red zone totally nggak bisa bangun sama sekali sebenarnya. Ya, kalau zona 4 ya, kalau zona 3 itu biasanya masih bisa, itu kan. Tapi dengan konstruksi khusus, gitu kan, seperti itu. Terus zona 4 bagaimana istilahnya? Kalau sama sekali tidak bisa bangun. Ya kalau kita mau bicara rekayasa ya selalu rekayasa itu bisa. Maksudnya kita bisa, namanya juga rekayasa ya kita bisa, pasti bisa. Tapi konstruksinya pasti lebih mahal sekali, misalnya kan begitu. Pasti biayanya lebih mahal, kan begitu. Misalnya kalau di pantai misalnya zona likuifaksi itu kan, sorry zona tsunami ya kita masih bisa bangun tapi itu tadi kan jadi lantai nggak bisa lantai satu kan harus lantai dua dan lantai satu di bawah nggak bisa dipakai ya, otomatis secara biaya kan mahal yang kita bisa gunakan cuma di lantai duanya kan begitu. Ya, di lukifasi gimana tantangannya? Ya bisa, jadi biar zona merah pun kalau kita rekayasa pasti bisa. Ya, coba misalnya di mana di Petobola misalnya. Ya, potensi likuifaksinya sampai 12 meter Pak Angki, gitu kan? Otomatis kalau kita mau bangun misalnya cuma satu lantai, kan nggak bisa pakai pondasi dangkal kan pasti. Ya harus pondasi tiang gitu. Panjangnya harus melewati lapisan likuifaksi itu 12 meter misalnya. Ya otomatis kan akan mahal sekali kalau pondasi tiang cuma rumah tipe 36 misalnya kan. Kan tidak sebanding gitu. Lebih mahal pondasi tiangnya kan. Ya, hal-hal seperti itu ya juga menjadi pertimbangan gitu. Ya mungkin kalau bangun hotel sih masih bisa nggak? Dia bangun dia pakai pondasi tiang 30 meter ya sudah aman, potensi likuifaksi sudah dilewati. Kan begitu. Ini tidak masalah secara struktur. Tetapi kalau masyarakat mau bangun lagi rumah ya, tipe 36, tipe 45, tipe 70, ya tadi kan dia pakai pondasi dangkal, Pak. Berada di lapisan likuifaksi itu. Jadi otomatis resikonya tinggi gitu. Kalau terjadi lagi di daerah itu ya pasti ya, ya maksudnya akan terulang lagi, rumahnya akan tertanam lagi kan, begitu gempa besar terjadi. Walaupun saya bilang tadi siklus 100 tahunan, ya kan kan tidak mau juga anak cucu kita nanti yang tinggal di situ mengalaminya kan. Ya itulah perlunya mitigasi, itu maksudnya Pak Ki. Jadi tidak ada yang tidak bisa dibangun secara struktur ya bisa, semua ada pendekatannya gitu. Semua bisa dilakukan rekayasa itu kan. Cuma ya tadi konstruksinya pasti lebih mahal ya seperti itu. Mahal. Oke. Iya. Makanya dilarang membangun sama apa kalau masyarakat mau bangun kembali kan tidak mungkin dia pakai fondasi tiang, Pak. Bangun rumahnya. Seperti itu makanya dilarang gitu. Pasti dia kan fondasi dangkal. Ya, jadi Oke, oke, Pak. mitigasi potensi ya seperti itu sih Panggi. Jadi semua bisa dibangun Artinya sebenarnya. Pak, kalau memang ada sebuah bangunan yang secara rekayasa struktur bisa dia penuhi, artinya larangan tadi itu bisa saja dia indahkan untuk dibangun. Ini kita Bisa berandai-andai ya, saja, bisa. Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Ya, ya seperti Oh, di situlah di apa di IAIN kan. Sekarang kan bisa dibangun itu kan. oke, Kan sekarang zona 4 ya kan. Ada juga zona 3 itu. Tapi strukturnya kan khusus dia, ya kan? oke, Pondasinya bor pile kan ada potensi likuifaksi juga di situ. Bor pile itu kedalamannya 30 Pak. Nah, area likuifaksinya sampai 17 meter di area situ. Pak Nah, Saiful jadi biasa itu. hitung itu, Pak. Ya sudah. Jadi itu secara secara bangunan bawahnya ya, pondasinya sudah aman terhadap potensi likuifaksi. Terus secara tsunami mitigasinya ya lantai satunya tidak bisa dipakai Pak di bawah itu. Yang dia pakai kan Oke, lantai dua sekarang. Lantai satu itu los-los saja, cuma kolom-kolom aja kan yang kelihatan. Nah itu mitigasi tsunami-nya gitu. Ya satu gedung di sana mahal sekali Pak. betul, betul, Tapi Pak. karena pemerintah ya bantuan ya sudah dibangun. Tapi kalau masyarakat kan tidak mungkin Pak. Iya kan? Seperti itu Betul. gitu. Bisa dikasih Rumahnya Pak Angki, rumahnya Pak Angki 50 meter dari Petobo itu Pak, makanya dia bertanya begitu. iya begitu ya. Terus banyak dia Ya, punya lahan di lokasi Petobo itu Pak Dokter. Oh iya. Lahan perumahan ya. Ya iya, itulah. Jadi seperti itu sih Pak Gi. Jadi mitigasinya iya, Pak. seperti Baik. itu. Jadi Makasih, bukan Pak tidak Dokter. bisa, Makasih tapi pencerahannya, akan Pak. lebih mahal gitu. Akan Baik, Pak. lebih mahal. Iya. Ya, terima kasih, Pak Dokter. Iya sama-sama Pak Gi.
Oke, teman-teman, Bapak Ibu, cukup. Kita mungkin ambil foto dulu ya. Ketua kelas siapa ya? Silakan diambil foto untuk rekap absen juga nanti. Iya, Pak. Kayaknya ini tidak muat satu kali foto kayaknya ini ya. Tiga session kayaknya ini Bapak Ibu. Ya. Oke, session 1 saya ambil ya. 1, Ada 2. 124 nih Pak Sutima. Ya itulah, saya lihat tiga layar ini baru cukup ini. Baik, saya ambil foto ya. Ayo kasih senyum yang manis Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Buka main utama ini si masih dengan rompi-rompinya. Oke, session kedua. Lembur lembur kali. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Oke, yang session ketiga. Ini session ketiga banyak yang tidak menyala videonya. Kalau bisa dinyalakan. Oke, saya hitung pelan-pelan. 1, 2, 3. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ya, kita diskusi lebih dalam lagi ya. Sama-sama, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Abdullah Terima tidak kasih, muncul Pak. fotonya? Ada Kabit. saya. Pusing angki itu Pak Abdullah, banyak sekali lokasinya di Petobo. Baru kena zona merah. Oh, banyak itu Pak, siapa tahu. Iya, banyak lahannya di Petobo dia. Recording Pantas stopped. bertanya dia. Kita tidak